Mohon perhatian, semua untuk tenang dan memperhatikan. Karena materi akan dimulai. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng semuanya agar Anda mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Siswa SMP Nurul Islam Tanah Baya kelas 8. Mudah-mudahan kalian sehat ya, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang pengertian dan sejarah munculnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi sebelum kita masuk kepada materi, marilah kita buka kegiatan pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, kali ini Bapak akan menyampaikan yang pertama adalah pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut pengertian bahasa, kata Ahlus Sunnah berarti orang yang beriktikad sesuai dengan sunnah Nabi. Sedangkan Ahlul Jamaah adalah pengikut para sahabat. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang mengikuti Nabi dan para sahabat. Iktikad dan ajaran Nabi Muhammad dan para sahabat telah termaktub dalam Al-Quran dan sunnah Nabi secara terpencar-pencar, tetapi kemudian dikumpulkan dan disistemasikan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari pada tahun 260 sampai 324 Hijriah. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang mendapat petunjuk Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah, mengamalkan ajaran Al-Quran dan sunnah dalam praktek dan menggunakan sebagai manhaj atau metode berpikir dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian perpecahan umat Islam terdapat dalam hadis sahih bahwa Nabi bersabda, "Iftaraqatil yahudu ala ahda wa sab'ina firqatin fawahidatun fil jannah wa sab'una fin nari waftaraqatin nasara ala thanataini wa sab'ina firqatan fa-ahda wa sab'una fin nari wa wahidatun fil jannah walladhi nafsu Muhammadin biyadihi lataftariqanna ummati ala thalathi wa sab'ina firqatin fawahidatun fil jannah wa thanatani wa sab'una fin nari qila ya Rasulullah manhum qalal jamaah, yang artinya umat Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan. 70 golongan masuk neraka dan 1 golongan yang masuk surga. Umat Nasrani telah terpecah menjadi 72 golongan. 71 golongan masuk neraka dan 1 golongan masuk surga. Demi zat yang diri Muhammad ada di tangannya, sungguh umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. 1 golongan masuk surga dan 72 masuk neraka. Lalu ditanyakan, siapakah mereka yang masuk surga itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, jamaah. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Dengan memperhatikan hadis di atas, jelaslah bahwa umat Islam akan mengalami perpecahan dan 1 golongan yang benar adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang ketiga tentang akhlak atau tasawuf. Dalam hal tasawuf ada 3 golongan besar. Yang pertama, golongan yang tidak sepakat terhadap tasawuf dan hanya berpegang kepada syariat atau fikih. Di antara tokoh-tokoh golongan ini adalah Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan lain sebagainya.
Golongan kedua adalah para tasawuf yang terlalu berlebihan bahkan meninggalkan syariat. Mereka tidak lagi salat dan puasa. Bagi mereka, jika seseorang hatinya baik, maka tidak perlu lagi melakukan ibadah-ibadah seperti salat, puasa, haji, dan sebagainya. Golongan ketiga menerima tasawuf tetapi juga tidak meninggalkan syariat. Tokoh-tokoh golongan ini adalah Syekh Junaid al-Baghdadi, Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir al-Jailani, dan sebagainya. NU berada pada golongan ketiga ini. NU menerima tasawuf tetapi juga tidak meninggalkan syariat. Kemudian pada bab yang kedua tentang mengamalkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kandungan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah satu golongan yang mengikuti sunnah Nabi dan para sahabat, terutama para khulafaur rasyidin. Hal itu sesuai dengan hadis Nabi yang artinya, hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin sesudahku. Tentu saja berpegang kepada sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabat itu juga berpegang kepada Al-Quran. Bukankah akhlak Nabi itu adalah Al-Quran? Yang disebut Khulafaur Rasyidin adalah 4 khalifah pengganti Rasulullah, yaitu yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu khalifah pertama. Kemudian yang kedua ada Umar bin Khattab sebagai khalifah yang kedua. Kemudian ada Utsman bin Affan sebagai khalifah yang ketiga. Dan juga ada Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah sebagai khalifah keempat. Jadi berdasarkan hadis di atas, mengikuti 4 khalifah ini termasuk juga mengikuti perintah Rasulullah SAW. Kemudian kedudukan nas dan akal dalam bidang akidah. Nas dan akal memiliki kedudukan yang penting dalam ajaran agama Islam. Nas adalah petunjuk Allah kepada hambanya dalam memperkenalkan dirinya. Dengan firman-firman Allah di dalam Al-Quran itulah kita bisa mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Selain nas, akal juga memiliki peranan yang penting dalam mengenal Allah. Banyak orang dengan adanya perenungan-perenungan yang dalam akhirnya ia mengakui keberadaan pencipta alam ini. Orang-orang yang tidak mengenal Islam, mereka juga percaya bahwa alam ini ada yang menciptakan. Mereka juga percaya ada kekuatan di atas kekuatan manusia. Baik nas dan akal, keduanya adalah pemberian Allah untuk manusia agar manusia tersebut mengenalnya. Kemudian yang C ada inti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sebagaimana akidah Rasulullah dan para sahabat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bersifat tawassut, yang artinya pertengahan. Ini dapat dibuktikan jika kita membandingkan dengan akidah-akidah yang lain. Dalam akidah Jabariyah dinyatakan bahwa manusia itu dengan terpaksa mengikuti ketentuan Allah tanpa bisa ditawar. Manusia hanya seperti wayang yang hanya menuruti kehendak dalang. Sebaliknya, akidah Qadariyah dinyatakan bahwa manusia memiliki kebebasan mutlak. Tidak ada campur tangan Tuhan dalam menentukan nasib manusia. Baik dan buruknya, kaya dan miskinnya, bahagia dan menderitanya, semuanya sudah tergantung kepada manusia itu sendiri. Golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwa Allah memang memberi takdir bagi manusia. Akan tetapi, manusia memiliki kekuatan dalam menentukan nasibnya. Ahlus Sunnah wal Jamaah menempatkan nas di atas akal.
di mana fungsi akal sebagai penguat pembenar bagi nas. Iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ikrar dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Kemudian yang D, 4 imam madhab. Dalam masalah fikih, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakui kebenaran 4 madhab dan berpendapat bahwa keempat madhab itulah yang layak untuk diikuti. Keempat madhab tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, madhab Hanafi yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah Nu'man atau Imam Hanafi. Kemudian madhab Maliki, pendirinya adalah Imam Malik bin Anas atau Imam Maliki. Selanjutnya madhab Syafi'i, pendirinya adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i. Selanjutnya ada madhab Hambali yang didirikan oleh Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali. Adanya perbedaan pendapat di antara keempat imam di atas adalah sesuatu yang wajar, karena memang sejak zaman Nabi sudah ada perbedaan pendapat. Bahkan Nabi bersabda yang artinya, perbedaan pendapat di antara umatku adalah rahmat. Artinya, dengan adanya perbedaan pendapat tersebut, suatu hukum atau fikih bukanlah harga yang mati. Ada pilihan-pilihan yang bisa kita ambil. Meskipun demikian, kita tidak boleh asal mengambil yang mudah. Kemudian yang E, meneladani kehidupan Nabi dan para sahabat. Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan umat Islam di seluruh dunia. Begitu pula para sahabat, kita harus meniru perbuatan mereka. Dalam meniru pola kehidupan Rasulullah, tentu saja kita tidak boleh terlalu kaku. Misalnya, melarang menggunakan tasbih untuk berzikir karena Rasulullah tidak pernah menggunakannya. Dalam agama Islam, kita diberi kemudahan. Hal-hal yang bersifat baru dan belum ada pada zaman Nabi, asalkan tidak menyimpang dari syarak, hukumnya boleh. Misalnya, penggunaan kertas dan mesin cetak untuk mencetak Al-Quran, menerjemahkan Al-Quran dengan bahasa Indonesia dan bahasa yang lain. Semua itu belum terjadi pada zaman Nabi. Meneladani Nabi dan para sahabat bisa dilakukan sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya, pada zaman Nabi, orang berkendaraan dengan unta dan kuda. Maka, pada zaman sekarang berkendaraan motor dan mobil. Dengan demikian, kita tidak melihat ajaran agama Islam itu sempit. Namun, ajaran agama Islam dapat ditafsirkan sesuai keadaannya. Kemudian yang F, tasawuf. Tasawuf berasal dari kata safa yang berarti jernih. Jadi, tasawuf adalah usaha penjernihan hati dari segala kotoran yang melekat padanya. Tujuannya agar seseorang menghadap kepada Allah dalam keadaan bersih dan suci sebagaimana bayi ketika lahir. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam syurgaku." Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Di dalam agama Islam kita mengenal 3 pilar, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Tasawuf ada pada posisi ihsan. Jadi ketika hati sudah percaya kepada rukun iman, tubuh kita sudah melaksanakannya, maka kita meningkatkannya dengan ihsan, yaitu menyembah Allah seakan-akan melihatnya. Dan meskipun
kita tidak bisa melihat Allah, tetapi Allah pasti melihat kita. Demikian anak-anak materi pada kesempatan hari ini. Dan jangan lupa materi ini untuk dicatat sebagai bahan pembelajaran kalian. Sebelum kita akhiri, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.